Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Alhamdulillah, pujian dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa salat zuhur berjamaah. Masya Allah wa tabarakallah, tentu fadilahnya luar biasa tak terbilang. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pula pada salat zuhur pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk dalam majlis ilmu, melanjutkan bahasan kita tentang mengenal manusia paling mulia, yakni as-sirah an-nabawiyah, sirah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita sampai setelah prosesi untuk melawan Yahudi itu sampai tuntas, yakni terakhir di Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengalahkan Khaybar karena sekali lagi keberadaan Yahudi selama ini itu banyak sekali merongrong, memusuhi dan kemudian melakukan berbagai kezaliman yang luar biasa dahsyat, sehingga dengan penyerbuan Khaybar ini maka sangat dikenal ini adalah era di mana Yahudi kemudian sudah dilarang ada di Arab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai nanti pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, di masa Rasulullah masih ada sebagian dari Yahudi yang diperbolehkan ada di Khaybar. Sudah kalah semuanya, namun masih ada kesempatan. Nah, di masa Nabi masih diperbolehkan, sampai kemudian masa Abu Bakar masih diperbolehkan, sampai kemudian awal-awal masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an masih diperbolehkan. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya beliau mengingat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan wala yastami'anna bi jaziratil arabi dinani, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali ada dua agama yang berhimpun di jazirah Arab. Berdasarkan hadis ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah bersama dengan kaum muslimin hingga kemudian beliau memutuskan bahwa akhirnya Yahudi Khaybar pun juga sudah tidak ada lagi, dilarang mereka, kecuali yang ada perjanjian-perjanjian maka perjanjiannya diselesaikan dulu, tetapi selain yang tidak ada perjanjian sudah semuanya dilarang. Dan itulah kemudian jazirah Arab bersih dari Yahudi, dan sejak itu tentu kemudian sampai akhir zaman sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi awalnya dikasih tempat namun kemudian mereka tidak mau, dan begitulah seterusnya, termasuk kemudian mereka mengatakan di Palestina itu adalah bohong belaka, dan tegas sekali bahwa sesungguhnya Palestina pun juga wilayah dari kaum muslimin yang karenanya sangat tidak berhak Yahudi ada di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah masa di mana Yahudi itu kemudian sudah tidak ada lagi di Jazirah Arab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada atau periode berikutnya adalah ketika kemudian permasalahan dengan Yahudi sudah selesai. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin melakukan di mana ada perjanjian damai bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah inilah yang dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dinul Islam. Dan memang seperti itulah sesungguhnya intisari dari diturunkannya ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu demikian. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga pada intinya sesungguhnya
Islam itu turun untuk menghadirkan kedamaian, untuk menghadirkan keberkahan, untuk menghadirkan kehidupan yang baik, bukan untuk berperang. Kalau toh kemudian terjadi peperangan, maka tentu kaum muslimin memberikan pelajaran yang sangat berharga, tentu tidak mundur dengan adanya peperangan. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian ada perdamaian, maka kaum muslimin pun, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin memberikan pelajaran yang berharga, tetap komitmen dengan perjanjian damai dengan Sulhul Hudaybiyah ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka perjanjian damai bersama dengan orang-orang kafir Quraisy dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada dunia pada waktu itu. Dan sejak itulah kemudian Masya Allah tabarakallah, dakwah Islam kemudian mulai masuk ke berbagai negara di dunia ini. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa istimewa. Manusia-manusia yang selama ini orang-orang Quraisy di antara pemimpin-pemimpin pasukan perang Quraisy yang selama ini melakukan penyerangan atau permusuhan kepada Rasulullah SAW, mereka kemudian karena sudah tidak ada perang, karena ada perjanjian damai, maka beberapa di antaranya mulai berpikir apa yang harus dilakukannya. Salah satunya jamaah sekalian rahimakumullah, yang kemudian nanti menjadi sahabat Nabi SAW adalah Amr bin As. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Amr bin As ini kemudian beliau keluar jamaah sekalian rahimakumullah dari Mekah, dan kemudian mereka ada ke Najasyi, datang ke Habasyah, ke Najasyi. Jamaah sekalian rahimakumullah punya hubungan yang cukup baik dengan Raja Najasyi. Maka di sana masih ada sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, masih ada di sana. Dalam pikirannya Amr bin As, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika sudah ketemu dengan Raja Najasyi dan kemudian Raja Najasyi nanti menerima dengan baik dan benar, maka kesempatan akan dilakukan oleh Amr bin As untuk melawan atau membunuh orang-orang muslim yang ada di di Habasyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan apa yang terjadi ketika ketemu dengan Raja Najasyi? Masya Allah tabarakallah, luar biasa Amr bin As kemudian bertemu sebagai sahabat yang cukup baik selama ini hubungannya. Namun ketika kemudian ada kalimat yang dikatakan oleh Amr bin As bahwa dia kemudian berencana untuk membunuh orang-orang muslim yang ada di sana, maka Raja Najasyi kemudian merasa marah luar biasa, dan kemarahan itu kemudian dibaca oleh Amr bin As, hingga akhirnya Amr bin As kemudian mengatakan, wahai Raja, apakah engkau tidak berkenan? Maka Raja Najasyi dengan jelas dan tegas bahwa sesungguhnya mereka adalah kawan atau saudara, orang yang kami terima keberadaan mereka di negeri kami, dan tentu kami akan membela mereka semuanya. Kalau sampai ada di antara kalian yang ingin memusuhi atau bahkan kemudian membunuh mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya Raja Najasyi sikapnya yang sangat tegas itu kemudian dibaca oleh Amr bin As, dan sampai pada kesimpulan akhirnya Amr bin As bertanya kepada Raja Najasyi, wahai Raja Najasyi, apakah mohon maaf apakah engkau telah mengikuti agama Rasulullah SAW, agama Muhammad SAW? Maka itulah kemudian para ahli sejarah menegaskan bahwa Raja Najasyi benar adanya bahwa beliau kemudian masuk Islam. Dan karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga ditegaskan oleh Amr bin As, hingga akhirnya Amr bin As bersahadat di hadapan Najasyi. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah syahadat pertama Amr bin As, hingga kemudian beliau akhirnya kembali ke Arab, dan kemudian beliau bertemu atau menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah buah yang luar biasa yang didapatkan oleh perjuangan Rasulullah SAW karena perdamaian atau perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah yang diterima oleh Rasulullah SAW, yang di awalnya kaum muslimin, ya, para sahabat sempat tidak sreg dengan perjanjian yang ditegaskan oleh Nabi bersama dengan orang-orang Quraisy tersebut. Namun ternyata fadilah dan keutamanya adalah luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah, berikutnya yang kedua adalah ada juga salah satu tokoh dari orang-orang kafir Quraisy, ya, yang selama ini, ya, menjadi pemimpin pasukan perangnya. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian sekali lagi perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi dakwah Islam. Karenanya kita ingatkan tadi di awal, dan sekarang pun kita tegaskan kembali bahwa sesungguhnya kehadiran Islam, hakikat kehadiran Islam itu adalah dalam rangka untuk rahmatan lil alamin, membawa perdamaian. Kalau toh perang itu adalah salah satu opsi, biasanya opsi yang ketiga. Ketika datang pertama ditawarkan Islam, ya, kepada satu kaum pun, ya, termasuk kepada orang-orang Yahudi pun, ya, di Khaybar juga demikian. Kami tawarkan Islam, masuk Islam. Kalau enggak mau, ya, maka membayar jizyah. Kalau tidak mau, maka perang, ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa tabarakallah, benar adanya ketika kemudian, ya, perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah ini diterapkan, dan tentu Rasulullah bersama dengan kaum muslimin komitmen dan konsisten dengan perjanjian damai tersebut, ya, maka dimanfaatkan waktu perjanjian damai ini untuk berdakwah di semua level, di semua wilayah, di semua negeri. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, namanya Khalid bin Walid, ya, beliau selama ini menjadi pemimpin pasukan perang. Kemudian perjanjian damainya 10 tahun, berarti beberapa tahun, selama 10 tahun bayangannya ini nggak ada perang, ya, nggak ada perang. Maka beliau kemudian jalan-jalan, dan sering kali pada setiap jalan-jalan itu sering ketemu dengan dakwahnya Rasulullah atau sahabat Rasulullah terhadap masyarakat. Dan karenanya mereka tidak bisa melakukan yang lain kecuali ya akhirnya mendengar, ya, mengikuti atau mendengar atau mengetahui demikian yang dirasakan, yang dialami oleh Khalid bin Walid. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala kemudian sekali lagi perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa besar bagi dakwah Islamnya Rasulullah SAW, termasuk pada masa ini adalah fase awal-awal mulai opsi yang akan dilakukan oleh Khalid bin Walid tidak lain dan tidak bukan adalah mulai kemudian dia berpikir untuk apakah saya ini diharuskan untuk mengikuti ajaran Muhammad, begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa demikian? Karena ada saudaranya dari Khalid bin Walid, namanya Walid bin Walid, ya. Jadi nama ayahnya adalah Walid, ya. Nama saudaranya itu juga Walid. Nah, itu Walid bin Walid. Nah, Walid bin Walid itu masuk Islam sudah. Saudaranya Khalid bin Walid. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Khalid bin Walid justru sebagai pemimpin pasukan perang orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir Quraisy selama ini. Tetapi ketika kemudian perjanjian damai sudah tidak boleh ada perang, dan kemudian opsinya ya sudah tinggal jalan-jalan atau kemana begitu, ya, dan setiap ke beberapa wilayah yang ditemui justru adalah sahabat-sahabat Rasulullah atau Rasulullah sendiri berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang bebas bagi mereka semuanya untuk melaksanakan dakwah karena adanya perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, hampir setiap hari, ya,
di banyak waktu Khalid bin Walid mendengarkan justru kemudian dakwah yang dilakukan Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, saudaranya Khalid bin Walid ya, ini akhirnya menulis surat kepada Khalid bin Walid. Cukup panjang suratnya. Inti dari suratnya itu adalah menegaskan bahwa ya, wahai saudaraku, ya, kakaknya waktu itu, ya, wahai saudaraku, sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi engkau kecuali engkau kemudian mesti mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang surat yang beliau sampaikan. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, beliau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kemudian bersabda tentang Khalid bin Walid ini, ya. Jadi orang seperti dia, ya, itu masih juga tidak mengenal Islam, begitu, ya. Bagaimana mungkin orang seperti dia masih tidak mau mengenal Islam? Padahal Masya Allah wa tabarakallah, banyak sekali masyarakat yang dengan adanya perjanjian damai sulhul Hudaybiyah ini, kemudian mereka sekian banyak orang kemudian mendengar dan mengetahui, serta akhirnya tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali masuk Islam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya dari waktu ke waktu Khalid bin Walid, ya, saudaranya sudah masuk Islam, kemudian orang-orang di sekitarnya juga sudah masuk Islam, maka Masya Allah wa tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayahnya hingga akhirnya tidak ada pilihan bagi Khalid bin Walid kecuali kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang, ya, kisahnya yang ditegaskan oleh para ahli sejarah tentang Khalid bin Walid ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika kemudian akhirnya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya bertemu dengan Abu Bakar, kemudian bertemu dengan beberapa kawan dan sahabatnya orang-orang kafir Quraisy, mengajak masuk Islam. Ada beberapa yang tidak mau, ada 2-3, ya, orang-orang saudaranya dari orang-orang kafir Quraisy tidak mau, karena banyak dari saudara-saudaranya yang diajak tadi, ya, ada saudara-saudaranya yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum muslimin. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Khalid bin Walid pun akhirnya ketemu dengan kawan dan sahabatnya yang lainnya, hingga akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ada Amr bin As, ya, kemudian ada sahabat, beberapa sahabatnya yang lain, setidaknya ada 3 sahabat besar bersama dengan Khalid bin Walid, hingga akhirnya kemudian mantaplah Khalid bin Walid untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyatakan masuk Islam, ya, menyatakan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah fase di mana ajaran intisari dari ajaran Islam justru kemudian tertunaikan dengan baik dan maksimal, terdakwahkan secara optimal dengan adanya perjanjian damai yang ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam ini adalah diturunkan untuk manusia dalam rangka menjadikan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu adalah real adanya, dan dalam pelaksanaannya pun Rasulullah SAW perjuangannya penuh dengan kedamaian. Terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa sebagaimana pernah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi bahwa sesungguhnya peperangan demi peperangan, beberapa puluh peperangan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu peperangannya adalah dengan strategi yang luar biasa hebat, dengan waktu yang jauh lebih cepat dari peperangan-peperangan konvensional yang ada, dan korban yang paling minimal yang ada dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang ada. Sehingga para ahli militer, ya, menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya strategi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah strategi yang paling hebat dengan keberhasilan yang terbaik dan korban yang
paling minimal. Dari situlah kita mendapatkan penegasan yang ketiga dari yang tadi kita sebutkan beberapa kali, bahwa sesungguhnya kalau toh di dalam perjuangan dakwah Rasulullah itu ada peperangan, karena pada masa itu pun peperangan sudah menjadi hal yang biasa dan orang lain mengerjakannya jauh lebih biadab, jauh lebih lama, tetapi peperangan Rasulullah SAW adalah peperangan yang penuh dengan adab yang luar biasa. Apalagi sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Zionis membombardir penduduk Palestina dengan kezolimannya yang luar biasa. Tetapi sebaliknya justru kaum muslimin, para pejuang Palestina ini meniru dan mencontoh perjuangan Rasulullah SAW, hanya musuh yang merupakan militer waktu itu yang kemudian disasar dalam perjuangan mereka semuanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang berharga dari dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sekali lagi dalam misi perjuangannya, hakikat intisari dari dakwah perjuangan Rasulullah SAW itu adalah untuk merealisasikan yang namanya rahmatan lil alamin, dan hingga di fase-fase di mana ada peperangan pun itu dilakukan dengan strategi yang terbaik, dengan korban yang paling minim, dan dengan strategi yang rahmatan lil alamin. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, sampai dengan perjanjian damai ini, maka perjanjian damai ini sekaligus memberikan pelajaran yang istimewa bahwa inilah sesungguhnya intisari dari dakwah Islam, dakwah yang ingin menghadirkan kedamaian dalam kehidupan dunia, dan dengan bahasa lain, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya dakwah Islam itu ingin menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Demikian insyaallah pelajaran yang berharga dari dakwah Rasulullah SAW yang tentu kita berharap untuk meneladani beliau. Cukup. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.